Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebutin. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok kedua yang berjumlah 3 orang. Dan saya Saifullah, pemateri kedua dari kelompok kedua. Dan nama saya Nur Fiadi, selaku pemateri ketiga dari kelompok kedua. Video ini diambil untuk memenuhi tugas Bapak Moh Aminullah Hamzah, Eskom Mkom, yang berjudul Treat pada Sistem Operasi. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok kedua yang akan memaparkan atau menjelaskan treat pada proses sistem operasi. Apa yang dimaksud dengan treat? Treat adalah unit kontrol dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Jadi treat tersebut di sini adalah unit kontrol. Treat tersebut di sini adalah unit kontrolnya dari sebuah proses. Contohnya, kita memproses sebuah aplikasi atau membuka Microsoft. Jadi sebelum menampilkan dari sebuah Microsoft tersebut yang dibuka, di dalam Microsoft tersebut sudah ada unit kontrol. Apa unit kontrolnya? Itu adalah treat. Nah, itu treat. Sebuah proses yang jadi treat juga di sini dijelaskan sebuah proses yang memiliki beberapa treat yang dapat dikelola dengan secara independen sesuai dengan jadwal. Contoh, independen itu apa? Independen itu secara mandiri atau secara sendiri-sendiri. Jadi treat tersebut memiliki beberapa treat yang dapat dikelola dengan secara independen dengan jadwal yang sesuai dengan jadwal. Semisal kita membuka Microsoft Word, membuka Microsoft Office atau Corel atau yang lain-lain. Jadi secara mandiri, unitnya itu secara mandiri, treatnya itu di dalam sebuah proses yang melayani atau unit kontrol sebuah proses dari treat tersebut sesuai dengan jadwal apa yang sudah dibuka. Contoh, kita membuka Office dan buka Excel, maka unit dari unit-unit masing-masing unit tersebut di dalam perintah tersebut, di dalam proses tersebut, di sana sudah ada independen, ada unit kontrol tersendiri. Jadi di dalam treat tersebut sudah terjadwal sesuai dengan apa yang diminta atau sesuai dengan proses tersebut. Lanjut. Jadi treat di sini juga mempunyai pengendali suatu proses. Jadi lebih dalamnya lagi itu treat di sini pengendali suatu proses, lebih tepatnya lebih detailnya lah. Treat tersebut adalah pengendali suatu proses. Jadi kalau semisal kita membuka Microsoft Word ya, Microsoft Word atau Microsoft Excel lah. Microsoft Excel tersebut, jadi sebuah perintah tersebut atau sebuah proses tersebut di situ sudah ada pengendali dari sebuah proses tersebut. Jadi treat tersendiri itu adalah sebuah pengendali suatu proses. Jadi kalau kita meminta Microsoft Word seumpamanya meminta Microsoft Excel, jadi di sana sudah ada treat kontrol masing-masing, ada unit kontrol masing-masing dari program-program yang dieksekusi. Dan juga treat di sini proses berat dan proses biasa. Jadi ada Hedwig dan proses biasa, ada tradisional. Dalam proses tersebut ada proses ringan, liquid, dan treat. Jadi treat terdiri dari ID treat, program counter, himpunan register, dan stack. Jadi kenapa di sini ada ID treat? Jadi di sini ada ID treat, ada unit kontrol dari ID tersebut. Jadi kalau semisal kita membuka Microsoft Word atau Microsoft Excel, tidak akan di ID-nya itu mencetak yang lain. Contoh, kalau kita membukanya Word tidak akan, Microsoft Word tidak akan membuka Corel. Jadi ada ID tersebut dalam unit kontrol tersebut.
Jadi di sana sudah jelas ID treatnya, ada unit kontrolnya, ada pengendali kontrolnya, dan juga ada register. Semisal kita sudah menekan Microsoft Word, tidak mungkin dari Corel tersebut akan membuka Corel, karena di sini sudah registernya secara nyata membuka Microsoft Word. Dan juga treat dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Jadi di sini treat juga akan melakukan banyak treat yang secara seksama atau juga independen sesuai jadwal tersendiri, juga bisa juga treat juga. Jadi treat dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Contoh, satu kali yang dimaksud dengan perwaktuan yang sama, kita membuka YouTube, membuka Microsoft Word, membuka Corel, membuka Photoshop dalam waktu yang sesama. Di sana sudah ada pengendali tersebut, sudah ada unit kontrol, yang ada di dalam treat tersebut. Di dalam sebuah prosesnya sudah ada unit kontrolnya. Jadi treat, walaupun kita seksamanya membuka sebuah aplikasi yang banyak, di situ sudah ada unit kontrolnya, ada pengendali dari, walaupun pengerjaannya secara bersama, di situ sudah ada treatnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu rekan saya Saifuddin. Di sini ada dua jenis proses treat. Yang pertama single treat proses, dan yang kedua multi treat proses. Apa sih itu single treat proses? Single treat proses adalah sebuah proses tradisional atau hierarchical proses. Sebuah proses mempunyai single treat yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing treat, dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Jadi proses ini tidak bisa melakukan semua kerjaan, misalnya membuka aplikasi A atau aplikasi B. Jadi tidak bisa membuka semua aplikasi dalam satu waktu, harus secara berurutan, seperti itu. Dan untuk multi treat proses merupakan satu atau beberapa treat yang dijalankan secara bersamaan. Jadi artinya terbalikan dari single treat. Jadi proses ini dapat melakukan pekerjaan secara serentak atau secara bersama dalam satu waktu. Beberapa treat yang dijalankan secara bersama, seperti multi treat proses itu, di mana masing-masing treat tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap treat pada multi treat menjalankan kode atau skrip program secara berurutan, seperti pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya ada model-model multi threading. Yang pertama model many to one, yang kedua model one to one, dan yang ketiga model many to many. Saya jelaskan dari model yang pertama, yaitu many to one. Many to one, model ini memetakan beberapa treat tingkatan user ke sebuah treat. Tingkatan pengaturan treat dilakukan dalam ruang user sehingga efisien. Hanya satu treat user yang dapat mengakses sebuah treat kernel pada satu saat. Jadi multiple treat tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh dari many to one adalah Solaris Green Treats dan GNU Portable Treats. Seperti pada contoh gambar tersebut, kan sudah ada ini contoh gambarnya. Dan yang kedua yaitu model one to one. Model ini memetakan setiap treat tingkatan user ke setiap treat. One to one menyediakan lebih banyak konsekuensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan treat kernel.
Kelemahan model ini ialah setiap perubahan thread user memerlukan perubahan thread kernel. Karena itu jika mengimplementasikan sistem ini maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi sehingga biasanya jumlah thread dibatasi pada sistem. Adapun contoh gambarnya seperti yang tertera pada layar tersebut. Dan yang ketiga yaitu model many to many. Model ini memultiplex banyak threads tingkatan user ke kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat threads sebanyak yang developer inginkan. Tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijalankan. Jadi hanya satu user yang dapat menjalankan satu thread di model many to many ini. Belum. Saya dari pemateri ketiga akan melanjutkan pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan thread. Keuntungan thread itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu responsif. Responsif contohnya itu adalah sebuah thread dari website browser. Walaupun dia sedang melayani pengguna, tapi thread yang lain bisa menampilkan gambar yang lain. Yang kedua yaitu resource sharing. Resource sharing yaitu adalah berbagi sumber daya. Membagi sumber daya yaitu mengizinkan sebuah aplikasi untuk menyampaikan beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Dan yang ketiga yaitu ekonomis. Apa itu ekonomis? Ekonomis alternatifnya yaitu adalah dengan menggunakan thread, karena thread membagi memori dan sumber daya yang memiliki sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan executing thread. Yang keempat yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungannya dari arsitektur multiprosesor yaitu atau disebut dengan multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Ada juga yaitu CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilustrasi panel. Tetapi pada kenyataannya hingga satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Sini saya akan menjelaskan tentang kerugian dari multithreading. Itu kerugian dari multithreading dibagi 4 juga, yaitu salah satunya jika digunakan secara berlebihan, multithreading akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU dialokasikan untuk wasting thread. Jadi di sini kalau melakukan pemborosan resource dan CPU akan menyebabkan blank. Yang kedua yaitu menggunakan multiple thread sendiri tidak akan menciptakan kerumitan, tapi interaksi antara thread lah yang mengakibatkan komplikasi. Yaitu dalam kerumitan ini menggunakan multithread ini sendiri tidak akan menciptakan kerumitan, tapi interaksi antara thread yang mengakibatkan komplikasi yaitu adalah menyebabkan nge-lag ataupun nge-frame. Dan yang ketiga yaitu sistem yang memiliki kecepatan prosesor yang
prosesor dan memori yang cenderung sama sehingga tidak ada efisiensi yang hilang, mengacu pada lisensi, yaitu berdampak pada kecepatan atau prosesor dan memori itu menjadi melambat ataupun loading. Dan yang keempat, thread yang banyak bisa saling berinteraksi ketika saling berbagi sumber daya hardware seperti cache, yaitu semakin kita banyak membuka aplikasi, di situ semakin menumpuklah cache, dan di situ membuat perangkat tersebut menjadi lemot ataupun loading. Biasanya langsung kilat terbuka menjadi loading karena ada penumpukan cache tersebut. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API ataupun layanan untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Itu seperti web browser, yaitu di saat membuka browser mencari Google, di situ kita bisa membuka menu yang lain seperti YouTube, yaitu layanan yang lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.